Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Aras Latifah, NIM B300190329, dan Alfian Hikamul Abid, NIM B300190330. Kami di sini akan mempresentasikan hasil PKM kami yang berjudul Penyebab meningkatnya angka kriminalitas dan upaya penyuluhan hukum pada masyarakat pada saat pandemi. Yaitu latar belakang. Virus corona berasal dari kota Wuhan, China yang kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Virus corona ini dapat menyebabkan sindrom gangguan pernafasan akut yang berujung pada kegagalan fungsi paru-paru. Ini terbukti dengan ratusan ribu orang sudah terjangkit virus corona. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini sangat mempengaruhi banyak aspek, seperti diberlakukannya PSBB, PHK maupun pemotongan gaji yang akhirnya berimbas pada terjadinya krisis ekonomi bagi sebagian masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang nekat untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat harus membantu aparat hukum dalam menjaga dan meningkatkan keamanan yang ada di lingkungan masyarakat dengan cara sebagai katalisator atau penghubung antara pihak masyarakat dan pihak penegak hukum. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya kriminalitas di masa pandemi? Yang kedua, faktor apa saja yang dapat menyebabkan suatu karakter perilaku menjadi korban tindakan kriminal? Yang ketiga, bagaimana upaya mahasiswa dalam membantu masyarakat dan penegak hukum dalam mengatasi terjadinya peningkatan kriminalitas? Faktor yang menyebabkan meningkatnya kejahatan pada saat pandemi. Yang pertama, faktor ekonomi. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-harinya menurut Romlah 2020. Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekat melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, merampok, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan di masa pandemi. Yang kedua, lingkungan sosial perilaku. Beberapa kejahatan di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai jobdesk masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Dalam kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19, faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup hedonis dan berfoya-foya dari harta hasil kejahatan. 3. Tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasikan sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain, beberapa kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang menjadi korban tindakan kriminal. Ada dua, yang pertama kelalaian korban dan yang kedua faktor biologis dan juga psikologis. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan dalam pencegahan tindakan kriminal. Langkah-langkah preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana meliputi yang pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. Yang kedua, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, peningkatan penyuluhan hukum dan memeratakan kesadaran hukum rakyat. Yang keempat, menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih
meningkatkan tindakan represif maupun preventatif. Yang kelima, meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum. Upaya lain untuk mengatasi terjadinya peningkatan kriminalitas ini juga dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan tentang akibat buruknya jika melakukan kriminalitas dan cara masyarakat agar dapat tetap tidak melakukan hal kriminal dengan cara membuat blog yang berisi informasi lalu menyebarkan di semua sosial media. Selanjutnya yaitu kesimpulan, virus corona yang berawal dari Wuhan, Cina membawa dampak serius bagi masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan juga kesehatan. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi banyak aspek, seperti diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, serta PHK maupun pemotongan gaji yang akhirnya berimbas pada terjadinya krisis ekonomi bagi sebagian besar masyarakat. Wabah pandemi COVID-19 bukan hanya kesehatan yang menjadi permasalahan masyarakat, akan tetapi permasalahan ekonomi juga menimpa masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang nekat untuk melakukan tindak kejahatan. Demikian presentasi yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.